Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang dinamika partikel benda yang bergerak pada suatu bidang miring. Namun sebelumnya, saya akan terlebih dahulu mereview materi terkait dengan hukum Newton karena pada saat mengerjakan soal seperti ini, itu biasanya akan berkaitan dengan hukum Newton. Nah, hukum Newton ini sendiri dia ada 3 macam ya. Newton. Nah, hukum Newton pertama itu didefinisikan sebagai sigma F sama dengan nol. Artinya apa di sini? Benda itu memiliki percepatan A-nya itu sama dengan nol, atau biasanya terjadi pada benda-benda yang diletakkan pada bidang datar. Jadi dia tidak memiliki pergerakan gitu ya. Hanya kita akan melihat, dia itu apakah gaya beratnya atau gaya normalnya saja gitu ya. Mengidentifikasi gaya-gaya apa saja yang bergerak pada benda tersebut. Kemudian ada hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 ini sendiri itu yang sering keluar, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Artinya di sini benda itu memiliki percepatan atau A-nya tidak sama dengan nol. Hukum Newton 2 ini kebanyakan, diaplikasikan pada suatu benda-benda yang bergerak melalui suatu bidang miring. Jadi dia ini akan memiliki percepatan kan. Dia itu akan bergerak dan ketika dia bergerak, dia memiliki percepatan, kemudian ada juga kecepatannya gitu. Dan yang terakhir itu ada hukum Newton 3 di mana didefinisikan sebagai F aksi gitu ya. Itu akan sama dengan minus F reaksi. Nah, kurang lebih ini juga sama sih, kayak benda-benda yang diletakkan dalam bidang miring, jadi kita akan mengidentifikasi, sudut pandang hukum Newton 3 di benda tersebut, gitu. Nah, kalau untuk soal seperti ini kita akan gunakan hukum Newton kedua. Jadi ada sebuah benda berbentuk kubus bergerak pada bidang miring kasar. Bidang miring kasar yang memiliki koefisien geseknya itu 0,27. Benda bermasa M bergerak ke bawah dengan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second. Berapakah kecepatan benda sampai di kaki bidang miring? Di kaki bidang miring ini sendiri artinya sudah sampai dengan bawah ya, sudah sampai sini gitu bendanya bergerak dan kita cari VT-nya itu berapa. Nah, kita apa namanya, breakdown dulu nih apa yang informasi yang akan kita dapatkan dari soal ini gitu ya. Yang pertama ini diketahui. Nah, koefisien gesek itu kita sebut sebagai mu s, yaitu sebesar 0,27. Kemudian masanya ini kita inisialkan dengan M gitu ya, dan gravitasinya itu kurang lebih sekitar 10 meter per second kuadrat. Udah, cuman informasinya ada ini saja, maka dari itu kita harus turunkan rumusnya gitu. Apa saja gaya yang bekerja pada bidang miring yang bergerak pada benda yang bergerak dalam bidang miring seperti pada gambar. Oke, kita coba turunkan gitu. Misal di sini ada suatu bidang miring dengan sudut kemiringan itu theta dan ada sebuah benda di sini gitu. Oke. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat pertama itu ada yang disebut sebagai gaya berat. Gaya berat itu kita definisikan sebagai W. W ini massa dikali gravitasi. Kemudian selain ada gaya berat, juga ada namanya gaya normal. Gaya normal itu ke atas ya. N kita definisikan atau normal. Normal, kemudian, nah N itu akan selalu berlawanan arah dengan gaya berat yang bekerja pada sumbu Y, atau kita definisikan sebagai WY. WY dengan sudut kemiringannya itu di sini nih, akan sama dengan sudut kemiringan bidang miring tempat benda tersebut diletakkan. Di mana WY ini akan didefinisikan WY cos theta, atau WY tadi apa? M kali G cos theta. Gitu. Kemudian, eh, karena dia itu bergerak ke bawah, artinya ada apa di sini? Ada kecepatan atau ada gaya yang mendorong dia ke bawah ya.
yang dipengaruhi gravitasi juga sih di sini, atau kita sebut sebagai Wx. Nah, di mana Wx ini sendiri bisa didefinisikan sebagai Wx sin theta atau M kali G sin theta. Nah, kalau misalkannya bidang miringnya licin, itu udah gitu, cuman ini aja gaya-gaya yang akan bekerja. Tapi di sini katanya bidang miringnya kasar. Artinya di sini ada gaya gesek nih yang berlawanan arah dengan Wx ini sendiri gitu ya. Nah, ada Fs, gaya gesek. Fs atau gaya gesek ini didefinisikan sebagai mu s koefisien gesek nih dikalikan dengan gaya normal. Udah, cuman ini saja gaya-gaya yang bekerja gitu. Nah, di sini kita apa namanya kerjakan ya. Berarti ini kan dia itu bergerak pada sumbu X ya. Berarti untuk mengerjakannya pakai hukum Newton 2. Berarti sigma Fx, berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja dalam sumbu X akan sama dengan masanya dikali percepatan. Lihat, yang gaya-gaya yang bekerja dalam sumbu X itu cuma dua ya. Cuman Wx ini dan ada Fs ini. Berarti Wx sin theta dikurangi dengan Fs sama dengan M kali A. Atau Wx sin theta, Fs itu tadi apa? M, sorry, mu S ya. Mu S kali normal sama dengan M kali A. Nah, di sini Wx itu M kali G. M-nya udah ada, diinisialkan M, G-nya udah ada. Kita harus nyari sin theta atau sudut kemiringannya, kemudian harus cari nilai gaya normalnya gitu ya untuk bisa menyelesaikan persamaan yang ini nih ya. Dan ini persamaannya diturunkan dari hukum Newton kedua ini gitu. Nah, hal yang pertama kita harus cari adalah kemiringan, derajat kemiringannya terlebih dahulu gitu ya untuk menentukan. Nah, kalau lihat di sini kan ini segitiga siku-siku ya. eh, di sini segitiga siku-siku di mana kemiringannya 15, kemudian ini ibaratnya 15 meter. Kemudian ini akar 144 berarti 12 meter. Nah, kita cari panjang ini nih. Ini kan konsepnya trigonometri ya, trigonometri kelas 10 SMA gitu. Berarti misalkan ini X, berarti X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat gitu kan. X kuadrat 225 dikurangi 144. X kuadrat ini 81, berarti X sama dengan akar 81 atau sekitar berapa nih? 9 ya. 9 meter gitu ya. Di sini X-nya 9 meter. Gitu. Nah, habis ini bisa kita tentuin sin theta eh, atau cos theta-nya. Kan kalau sin theta itu adalah sin depan per miring. Depannya berapa? 12, miringnya 15. Ya, berarti kita sederhanakan bagi 3, 4 per 5. Kalau cos theta, cos samping per miring. Ya. Sampingnya berapa? 9, miringnya 15 atau bagi 3, 3 per 5. Kita dapat. Nah, baru kita cari gaya normalnya nih. Gaya normal kan ada di sumbu Y. Nah, kita turunkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y atau sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita ibaratkan di sini bendanya belum bergerak gitu ya. Dimana kita lihat tuh di sini ada gaya normal berlawanan arah dengan WY ya. WY cos theta sama dengan 0. Artinya di sini normal sama dengan WY cos theta atau normal itu M kali G cos theta. M-nya berapa? Diinisialkan M, G-nya 10, cos theta adalah 3 per 5 atau cos theta-nya 30 bagi 5, 6 M. Berarti gaya normalnya adalah 6 M. Nah, sudah dapat N-nya, sudah dapat sin dan cos-nya, baru masukkan ke rumus yang ini gitu ya. Nah, berarti MG berarti M kali 10. Sin tetanya berapa tadi? Sin tetanya 4 per 5.
Mu S-nya 0,27. Gaya normalnya 6M kali M A gitu, sama dengan M kali A. Nah, 4/5 kali 10 itu sekitar 8M dikurangi 0,27 dikali 0,27 dikali 6. 0,27 kali 6 itu adalah 1,62M sama dengan M kali A. 8 kita kurangi dengan berapa itu 1,62 atau sekitar 6,38 M sama dengan M kali A. Nah, kalau kayak gini kan gampang, tinggal dicoret M dengan M-nya, jadi A-nya dapat nih 6,38 meter per second kuadrat. Sampai sini itu kita cuma dapatkan apa namanya, percepatannya saja gitu ya. Maaf ini nge-lag, coba ya. Kita stop dulu. Kita share lagi. Tadi ada lag-nya karena tidak. Nah, tadi itu untuk dapat A-nya itu kurang lebih sekitar 6,38 ya. Tadi dari 8 dikurangi 1,62 jadi 6,38 M sama dengan M kali A, dan M yang ini dicoret gitu ya. Masing-masing ruas dicoret dan dapat A-nya 6,38. Sampai sini itu kita cuma dapat percepatannya saja. Nah, untuk mendapatkan VT atau kecepatan saat balok ini ada di daerah kaki bidang miringnya, kita pakai rumus GLBB. GLBB ya, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. S-nya jarak ya, jaraknya lihat yang ini 15 gitu ya, jaraknya 15. Oke, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali A, tambah 2 kali AS. Nah, ini kan bendanya dari atas dan tidak mengalami pergerakan sebelumnya, jadi kita katakan V0-nya adalah 0. VT kuadrat tambah 2 kali A-nya berapa tadi? 6,38, jaraknya 15. VT kuadrat sama dengan 2 kali 6,38, 2 kali 2 dikali 6,38 dikali 15. Hasilnya itu 191,4. Kita kuadratkan ya, akar 191,4. Kita kuadratkan, didapatkanlah nilai sebesar 13,83 meter per second. Jadi butuh dengan kecepatan 13,83 meter per second dengan bidang miring yang kasar, koefisien geseknya 0,27, untuk sampai dia itu bendanya itu sampai ke titik bawah. Itu paling untuk soal dinamika partikel benda yang bergerak dalam bidang miring. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di luar jam pembelajaran.